Perkenalkan, nama saya Reganus Nonapa. Saya Mirwahan. Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi PAK kelas C semester 3. Di video ini kami akan memperbincangkan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu mempekerjakan anak di bawah usia. Oke, baik. Anak merupakan cikal bakal generasi harapan bangsa. Nasib suatu bangsa ditentukan oleh peranan generasi muda yang diharapkan untuk menjadi penerus bangsa. Suatu bangsa dan suatu negara adalah sudah selayaknya harus menjadi perhatian terhadap generasi penerus bangsa. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 68 mengatakan bahwa pengusaha dilarang keras mempekerjakan anak di bawah usia atau di bawah umur 18 tahun. Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 68 yang mengatakan bahwa pengusaha dilarang keras mempekerjakan anak di bawah umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang sudah di atas usia 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun adalah pidana atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 400 juta rupiah. Dan oleh karena itu, mempekerjakan anak di bawah usia adalah termasuk ke dalam kasus pidana. Tidak bisa begitu, Pak. Ini tergantung faktor ekonomi juga. Anak itu harus membantu orang tuanya. Anak juga bisa belajar melalui apa yang dia kerjakan. Jadi ketika anak dengan orang tua yang mempunyai ekonomi yang memang, biarkan anak untuk bekerja saja untuk membantu orang tuanya. Tidak harus semua anak itu juga harus menjadi pejabat atau pegawai. Anak juga bisa belajar dari pengalaman kerjanya dan bisa menjadi orang yang sukses juga. Memang bisa begitu, Pak. Tapi jika Anda maunya begitu, maka akan terjadi beberapa dampak yang akan terjadi kepada anak. Itu misalnya dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak. Nah, pekerja anak sering dipekerjakan dalam lingkungan yang dimungkinkan terjadi eksploitasi misalnya, Bapak. Nah, bahayanya merendahkan martabat anak itu sendiri, dan mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenangnya dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, misalnya perbuatan yang kasar yang disebabkan oleh majikan mereka sendiri. Nah, dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mempekerjakan anak di bawah usia ini berupa pekerjaan anak menjadi pemarah, pendendam, dan kasar terhadap teman sebayanya sendiri, ataupun lebih mudah kepada orang tuanya sendiri. Nah, anak juga pasti mempunyai kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya, dan adanya perasaan empati terhadap orang lain juga. Ya, bisa seperti itu juga, Pak. Tapi ini tidak bisa juga, Pak. Ini tergantung kebiasaan atau tradisi. Ada terdapat di berbagai desa-desa yang mempekerjakan anak itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan, Pak. Ini ada anak-anak juga yang mereka ingin bekerja karena bayarnya cukup menarik dan cukup tinggi untuk mereka berpikir untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka. Mereka juga anak-anak juga ingin bisa membantu orang tuanya, keluarganya, atau karena anak tidak suka dengan sekolah juga, anak lebih suka untuk bekerja. Ya, memang begitu bagus, sangat bagus untuk kebutuhan dari anak itu sendiri. Tapi kembali lagi ke dampaknya. Di sini ada beberapa dampak yang akan terjadi lagi ketika anak dipekerjakan seperti itu, ya. Misalnya,
dampak mempekerjakan anak terhadap perkembangan sosial anak itu sendiri. Jadi begini ya, maksudnya ilmu sosialnya akan berkurang di situ. Nah, pekerja anak yang tidak dapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain atau pergi ke sekolah atau bersosialisasi dengan teman sebayanya, misalnya dengan teman seumurannya untuk bermain dan sebagainya. Nah, di situ anak tidak mendapatkan pendidikan dasar yang perlu untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Nah, tidak ada kesempatan juga untuk anak berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif dalam seperti organisasi misalnya. Nah, di situ anak dipaksa untuk menikmati hidup secara wajar. Biasanya tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois, sehingga sering berdampak pada masalah di dalam interaksi diri anak tersebut. Nah, masalah pun akan semakin banyak berdampak pada emosi atau tingkat sosial anak tersebut. Nah, misalnya menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri dan merasa direndahkan, Pak. Begitu. Tidak bisa begitu juga, Pak. Ini tergantung faktor pendidikan orang tua juga. Ketika orang tua memiliki pendidikan yang lemah dan faktor ekonomi yang kurang, maka anak-anak mereka mau diapakan. Jadi salah satu jalan yang terbaik bagi orang tua untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu salah satunya yaitu mempersilahkan. Tidak bisa juga. Di situ orang tua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak tersebut. Bagaimana orang tua yang dinamakan bertanggung jawab jika anaknya sendiri dipaksa untuk bekerja, di mana usianya dikategorikan di atas dari 19 tahun, Pak. Di situ sudah dimasukkan ke dalam tindakan pidana. Artinya mempekerjakan anak di bawah usia itu salah, Pak. Tidak bisa begitu juga, Pak. Ini tergantung setiap anak itu mencari kesuksesan bagi dirinya di masa depan. Jika anak bekerja dari kecil, mungkin saja dia bisa menjadi orang sukses di masa depan dan tidak perlu untuk sekolah juga. Tergantung juga dari pendidikannya, Pak. Tidak bisa. Karena melalui pendidikan, seseorang bisa meraih masa depannya dengan cerah, tidak perlu bersusah payah untuk pergi mengeluh ke orang. Kan salah satunya jalannya itu ya dengan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, seperti saya sendiri ya, saya bisa meraih masa depan saya dengan baik itu melalui pendidikan. Apa jadinya jika seorang anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, itu akan berdampak pada masa depan juga, Pak. Ini semuanya tergantung ketekunan dalam bekerja, Pak. Jika anak dia tekuni, dia lebih suka bekerja daripada bersekolah, bagaimana, Pak? Karena tidak semua orang juga harus menjadi bupati atau bekerja dinas. Bisa, bagaimana kalau semua orang menjadi PNS dan tidak ada yang menjadi petani? Memang tidak salah sih sebenarnya untuk seorang menjadi pejabat dan sebagainya, tapi pendidikan di sini mempunyai tujuan yang lebih baik daripada anak-anak kita. Misalnya kepada orang tua yang tidak berniat untuk memasukkan anaknya ke pendidikan yang lebih baik, di situ ketika mereka mendapatkan sebuah masalah atau seperti kejadian yang biasa seperti hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, jika dalam pendidikan, bagaimana anak tersebut akan menyikapi setiap masalah yang dia hadapi. Misalnya seperti yang tadi, mendapat perlakuan tidak wajar dari majikannya. Itu kan salah satu kesalahan dari tidak adanya pendidikan terhadap anak tersebut. Jadi, dengan adanya pendidikan, anak tersebut dapat belajar bagaimana ia melewati beberapa proses betul dan menghargai proses itu, maka masa depannya akan jadi cerah. Anak-anak itu juga belajar dari keburukan, Pak. Wah, tidak bisa itu Jika keburukan ada, maka anak tersebut juga bisa dari pendidikan itu, Pak. Kan dari pendidikan, kalau anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tidak mungkin seseorang tidak berpendidikan bisa mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, Pak. Begitu. Semuanya bisa, Pak, sebenarnya. Oke. Ini kita jika lo bisa, coba berikan salah satu pandangan yang menurut Anda bisa dipertanggungjawabkan. Seperti anak, jika dia bekerja dan dia sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak, dia bisa juga mengalahkan orang-orang yang bersekolah yang tidak
hanya bersekolah dan memikul ijazah saja, tapi kurang pengalaman. Di situ saya kurang setuju ya, karena di situ tergantung pada diri atau masing-masing individu. Jika anak tersebut memang ingin mau maju dan mau berusaha, pasti bisa. Tidak harus dibedakan, wah harus sekolah baru bisa jadi ini, harus tidak di sekolah baru bisa ini. Semua tergantung pada individu masing-masing, Pak. Gitu. Jadi pada akhirnya saya juga mengerti bahwa sebenarnya apa yang saya pikirkan tadi itu sebenarnya salah. Apa yang Bapak maksudkan tadi itu yang benar. Dan anak itu anak pada usia yang masih kecil tidak boleh bekerja yang berat. Karena itu juga bertentangan dengan nilai Pancasila pada silanya yang kedua. Dan jadi selayaknya orang tua itu jangan membiarkan anaknya untuk bekerja pekerjaan yang berat-berat untuk mencari nafkah. Biarkanlah anak itu mencari pendidikan, menempuh pendidikannya untuk pendidikan yang lebih baik begitu. Ya, masa depannya yang lebih baik dan terkhususnya untuk menjadikan negeri ini bisa berkembang lebih baik. Iya, itu harapan kita. Ya, itu. Oke, baik baik untuk perbincangan hari ini. Saya rasa perbincangan cukup baik dan Bapak juga sudah mengerti terkait dengan mempekerjakan anak di bawah situ sebenarnya salah, tetapi dengan pendidikan yang dapat merubah masa depannya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke, Teman-teman salam dan salam dan sampai sampai jumpa. jumpa.